Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah yang tetap memberikan kesehatan kepada kita. Bersyukur karena Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah kepadanya, terus sujud kepadanya. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah kisah waktu itu era perbudakan masih ada. Beberapa budak datang kepada seorang imam. Mereka menyampaikan, "Wahai sang imam, kami meminta request kepadamu tentang tema khutbah Jumat tentang pentingnya memerdekakan budak. Kami budak-budak yang sampai hari ini masih belum bisa membebaskan diri kami sendiri. Mohon dengan sangat engkau bisa menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang di kota ini." Sang imam mengatakan, "Na'am insyaallah." Ya, insyaallah. Mereka senang para budak itu karena imam sudah jelas akan menyampaikan itu. Maka Jumat berikutnya, karena era itu sang imam khotibnya hanya satu, sehingga dia terus yang menyampaikan dalam khutbah Jumat. Shaf pertama mereka duduk, kemudian mendengarkan penjelasan sang imam. Ternyata tema yang diminta oleh para budak pekan lalu itu tidak tersampaikan pada hari itu. Maka mereka bersabar, mungkin pekan depan akan disampaikan. Pekan berikutnya duduk di shaf pertama, ternyata tema itu juga masih belum tersampaikan. Mungkin lupa sang imam dengan apa yang kita minta. Sabar, sabar insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam beberapa kurun waktu, dalam sebuah riwayat disebutkan hingga sampai kurang lebih hampir 1 tahun, akhirnya sang imam itu menyampaikan tema yang diminta oleh para budak-budak itu. Dia sampaikan itu pentingnya memerdekakan hamba sahaya, fadilahnya, pahalanya, dan dorongan-dorongan dari Al-Quran, hadis dan sebagainya disampaikan oleh beliau kepada orang-orang di penduduk kota Basrah ketika itu. Maka para jamaah ketika pulang dari sholat Jumat, mereka banyak sekali yang memerdekakan hamba-hamba sahaya mereka. Budak-budak dibebaskan. Termasuk budak-budak yang tadinya request kepada sang imam itu, mereka juga dibebaskan. Bahagialah mereka karena mereka sudah bebas. Lantas kemudian mereka datang pada sang imam, Imam Hasan Al-Basri. Ini adalah imam kibar at-tabi'in. Di antara yang tabi'in yang paling terkenal adalah beliau ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka sampaikan, "Terima kasih wahai sang imam, kami terima kasih dengan apa yang Anda sampaikan sehingga kami semua bisa terbebaskan dari perbudakan. Tapi ada satu pertanyaan kami wahai sang imam. Kami meminta tema itu sudah lama. Mengapa baru sekarang ini engkau sampaikan?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sang imam pun mengatakan, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku di dalam beberapa pekan dan beberapa bulan kemarin ini, aku sedang mengumpulkan uangku. Ketika cukup uangku itu untuk memberi seorang budak, maka aku beli budak itu. Lalu kemudian aku bebaskan budak itu dan aku sampaikan pada orang pada hari ini, pada Jumat itu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang menjadi cermin pada kita semuanya, ini adalah sang imam, Imam Hasan Al-Basri. Dia kalau mengajak orang lain, itu dia berusaha keras bagaimana dia melaksanakan lebih dahulu. Meskipun itu tema yang sangat bisa bagi dia untuk menyampaikan tentang fadilah, ya, sebuah tema itu
Tapi bagaimana dia berusaha agar itu dilaksanakan lebih dahulu, baru disampaikan kepada orang lain. Ini adalah kaidah dalam dunia dakwah ya, dalam dunia mengajak orang lain. Al-qudwatu qabla dakwah. Bahwasanya kita memberikan qudwah sebelum kita mengajak orang lain. Bukan syarat, tetapi ini memiliki suatu pengaruh yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul, itu sebelumnya adalah menjadi orang tauladan di kota Mekah. Ada masih ingat peristiwa Al-Amin? Beliau mendapatkan gelar Al-Amin di tengah-tengah penduduk kota Mekah. Al-Amin adalah orang yang dipercaya. Apapun urusan dengan orang ini, apapun urusan dengan Muhammad, beres. Orang penduduk Mekah ketika itu percaya betul. Urusan keuangan, urusan berita, urusan masalah keluarga, kalau disampaikan pada dia, insya Allah semuanya beres. Tidak akan ada masalah apa-apa, tidak akan bocor dan sebagainya. Al-Amin, ingat, Al-Amin itu didapatkan lebih dahulu sebelum menjadi seorang Rasul. Allah jadikan itu qudwah kepada orang Mekah, lalu kemudian Allah memilih dia dan menyuruh untuk mengajak pada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah kisah namanya kisah Hudaybiyah. Kita tahu Hudaybiyah itu dekat dengan kota Mekah. Ini peristiwa Hudaybiyah. Orang-orang dari penduduk Madinah, Rasulullah, para sahabat ingin berangkat ke Mekah, menunaikan ibadah, ingin tawaf dan sa'i. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi sampai di Hudaybiyah, itu mereka dicegat. Tidak boleh masuk kota Mekah, tidak boleh masuk ke Ka'bah. Bayangkan, ini jaraknya 450 kilo antara Mekah dan Madinah kurang lebih. Dan Hudaybiyah dengan Ka'bah kurang lebih sekitar 25 kilo. Perjalanan sudah 425 kilo, ternyata tinggal 25 kilo lagi, itu disuruh balik ke kota Madinah. Allahu Akbar. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah itu. Apa yang terjadi hari? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu itu Rasulullah tekan itu sudah, bahwa tidak akan masuk kota Mekah atau tawaf sa'i pada tahun ini, ditunda pada tahun berikutnya. Ditekan oleh Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Dan kemudian para sahabat juga merasa ini sudah jauh kita jalan ke sini, tetapi nggak jadi. Allah, gitu ya. Rasulullah menyampaikan, sahabatku, sudah saya tanda tangani. Ini ternak-ternak yang kita bawa dari kota Madinah, mari kita sembelih di sini. Para sahabat diam, ya. Sudah disampaikan oleh Rasulullah, ternyata para sahabat diam. Rasulullah lalu masuk dalam tenda. Salah satu istrinya menyampaikan, ya Rasulullah, sebaiknya engkau segera keluar. Engkau sembelih milikmu dulu. Mudah-mudahan yang lainnya akan mengikuti. Dan benar apa yang terjadi. Rasulullah keluar dari tendanya, menyembelih hewan ternaknya, kurbannya, dan ketika itu para sahabat semuanya ikut menyembelih hewan-hewan mereka. Jadi al-qudwah, memberikan contoh, itu memberikan suatu dampak yang dahsyat kepada orang lain. Anda berangkat sholat subuh, sebelum adzan subuh saja, kalau di luar era-era wabah ya, sebelum waktu sholat subuh Anda berangkat, itu adalah sebuah dakwah. Atau bahkan sebelum azan, ketika kita berangkat ke masjid ya, itu adalah sebuah dakwah bagi siapapun yang melihat. Jadi qudwah, contoh, ini adalah hal yang cukup dahsyat, dakwah tersendiri yang luar biasa kepada orang lain. Makanya Anda susah kalau mengajak anak-anak kita. Hafalin Quran ya anak-anak sekalian. Kalau orang tuanya gak pernah hafal Quran, berat. Anak-anak, ini musim Ramadan. Satu hari minimal 1 juz. Anda bisa bayangkan, meskipun dengan suara yang berbusa-busa pada anak-anak, kalau orang tuanya tidak baca Al-Quran, jangan terlalu besar berharap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahasa tubuh kita adalah suatu hal yang lebih dahsyat daripada kata-kata. Sekali lagi, bahasa tubuh kita jauh lebih dahsyat daripada bahasa kata-kata kita. Anda tahajud tiap malam, bangun, ya. Dan mungkin tidak selalu anak kita melihat, tetapi yakin suatu ketika pasti akan tahu itu, melihat. Dan rutin kita tahajud. Itu anak-anak itu, sejahat-jahat apapun nanti masa depannya,
pasti akan ada titik baliknya. Dia akan ingat orang tuanya. Orang tuaku dulu tiap malam tahajud. Dan betapapun anak itu akan selalu berusaha bagaimana bisa tahajud seperti orang tuanya. Ingat itu. Sekali lagi adalah bahasa tubuh kita. Itu akan jauh berkesan kepada anak-anak kita semuanya. Kalau kita suka marah pada anak-anak kita, yang diingat adalah marah kita itu. Ya. Kalau kita terus memberikan contoh yang baik ya, pada anak-anak kita, insya Allah akan terus diingat oleh anak-anak kita. Sekali lagi, perbuatan, bukan kata-kata. Meskipun kata-kata itu penting, tetapi ingat, perbuatan kita itu jauh lebih dahsyat daripada kata-kata kita. Itu pelajaran dari beliau, Hasan Al-Basri, imam yang terbesar ketika itu di kota Basrah. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, karena Hasan Al-Basri asbahan nas kalaman bi kalamil anbiya. Imam Hasan Al-Basri ini adalah orang yang kata-katanya, nasihatnya itu mirip dengan nasihatnya para nabi-nabi. Murid-muridnya menceritakan bahwa Imam Hasan Al-Basri kalau masuk pasar, baru ngelihat saja orangnya itu sudah ada aura yang luar biasa. Seperti nasihat untuk urusan-urusan agama kita, nasihat untuk akhirat kita itu hadir di sana. Padahal belum ngomong apa-apa. Baru muncul di pasar saja ketika belanja, ketika apa. Itu orang sudah terasa. Dan kita di kantor juga sama nih. Suasana-suasana kantor itu ada, maaf ya, bukan hanya kantor, di jalan, di kampung, dan sebagainya. Itu ada aja. Sebaliknya tuh, ada orang itu muncul, pasti semua orang tahu, sudah orang ini payah. Baru nampak orangnya saja sudah berpikiran payah ini. Ya. Ini sebaliknya, ya. Bahwasanya ada orang yang baru lihat saja mukanya, belum ada kata-kata yang muncul, itu terasa sejuk, teduh gitu ya. Anda lihat itu. Beda antara orang-orang yang ruhiyahnya kuat dengan orang-orang yang ruhiyahnya tidak kuat. Ini tidak memandang jabatan, tidak memandang apapun. Dimanapun berada, sangat beda kehadiran orang-orang saleh dengan orang yang tidak saleh. Hati nurani kita itu bisa membaca, hadirin sekalian, kata-kata orang, tampilan-tampilan orang. Maka pastikan, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pastikan bahwa kita ini selalu dalam keadaan baik dan kita terus berusaha untuk memberikan cermin kepada orang lain. Al-mu'min mir'atul mu'min, kata Rasul begitu. Seorang mukmin adalah cermin bagi para mukmin yang lain. Apa artinya cermin? Artinya tempat orang bercermin. Tuh. Ada saudara kita yang infaknya luar biasa. Kita bercermin pada dia. Ya Allah, betapa hidupnya indah dengan infak yang luar biasa seperti itu. Ada teman kita yang baca Qur'annya luar biasa. Ya Allah, betapa indahnya. Jadi orang seperti itu, betapa bisa terus membaca Al-Qur'annya, sangat rajinnya luar biasa. Ada orang yang banyak macam-macam di kanan kiri kita, adalah cermin pada kita semuanya. Ya Allah. Maka kita pun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pastikan bahwa kita juga memberikan cermin kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu ketika ada beberapa murid dari Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Wahai Imam, Anda terlihat begitu sangat sejuk, teduh dalam hidup Anda. Bolehlah Anda memberikan nasihat, apa kunci kezuhudan Anda dalam hidup ini?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa aja beliau? Kunci zuhud kita hidup ini ada 4. Apa itu? Nah, pesan beliau yang pertama adalah alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku sadar bahwasanya rizkiku tidak akan diambil oleh siapapun. Maka hatiku jadi tenang. Demi Allah, rizki kita itu sudah ada ketentuannya. Allah sudah catat itu rizki kita sebelum kita lahir. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, kata Rasulullah, "Fatu'maru bi kadbi 4 kalimat." Jadi ketika kita di dalam janin ibu kita, ketika kita belum lahir, itu sudah diperintahkan untuk menentukan 4 hal. Apa kata Rasulullah? Ditentukan di dalam kita di janin sudah ditentukan 4 hal itu. Apa itu? Yang pertama adalah bikat bi rizkihi, untuk menulis rizkinya. Jadi rizki itu sudah ditulis oleh Allah sebelum kita lahir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ini artinya apa? Artinya bahwa kalau kita main bola, bola itu sudah ada. Tugas kita di dunia adalah menjemput bola itu. Berusaha keras, ya. Kita bekerja pagi, siang, kadang sore, bahkan mungkin sampai malam. Itu ada dalam rangka jemput bola. Ya, Anda lihat para pemain bola kita ini, ya, pasukan yang Garuda gitu ya, tim Garuda dalam sepak bola ataupun tim yang mana saja, mereka sangat keras sekali dalam latihan mereka. Pagi latihan, siang latihan, sore latihan, bahkan mungkin malam juga latihan. Allahu Akbar. Ini betapa kita bekerja keras untuk apa? Jemput bola. Sekali lagi adalah untuk jemput bola. Orang yang nggak mau kerja keras jemput bola, ya nggak dapat bola. Meskipun bolanya ada, kalau tidak didatang, ya nggak dapat itu. Syukur-syukur kalau pas bolanya datang, ya lewat dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak berusaha keras, habis sudah. Penonton pasti akan marah. Dan jangan lupa, bahwasanya dalam urusan jemput bola itu ada aturan-aturannya. Anda bayangkan main bola nggak ada aturan, waduh kacau sudah. Ya, nggak ada aturan waktunya, nggak ada ini dan itu, nggak ada wasitnya, ampun. Ya, hidup ini juga sama nih. Kita ini banyak aturan-aturan. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh. Ya, ada yang harus ditinggalkan dan banyak yang harus kita ikuti itu agar betul-betul kita nyaman dalam permainan bola ini. Kalau orang tidak ikuti aturan, habis sudah ya, bubar itu semuanya. Ma'asyiral rahimakumullah. Sekali lagi bahwasanya rezeki kita sudah Allah tentukan. Kata Hasan Basri, "Fatma'anna qalbi," maka hatiku jadi tenang. Tidak akan diserobot oleh orang lain. Tidak akan tertukar di antara kita semuanya. Jangan dikira. Ya, tukang sapu merasa tertukar tuh rezekinya dengan Pak Direktur. Enggak juga itu, ya. Belum tentu. Tidak. Allah sudah tentukan semuanya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa pesan kedua kata beliau? Wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fastaghaltu bihi. Dan aku sadar bahwa amalku tidak akan dikerjakan oleh siapapun. Maka aku sibuk dalam urusan amal-amal perbuatan kebaikan. Maka seorang mukmin adalah orang yang selalu terus sibuk dengan amal-amal. Siang salat duha, malamnya tahajud, ya. Siang puasa dan sebagainya. Allah sibuk ya, sibuk dengan urusan-urusan ibadah karena tidak akan dikerjakan oleh siapapun. Dia sendiri yang akan menentukan itu semuanya dan dia sendiri yang betul-betul akan merasakan itu semuanya nanti di akhirat. Ingat bahwa amal kita sekarang akan kita rasakan nanti di akhirat. Berapapun yang kita berikan dan waktu, tenaga, biaya, insya Allah kita akan merasakan nanti di akhirat. Yang ketiga kata beliau Hasan Basri, walim tu anallah muttaliun alayya fastahyaitu ayyarani fi maksiatin. Dan aku sadar bahwasanya Allah melihat diriku dan aku malu kalau dilihat oleh Allah dalam keadaan maksiat. Allah merasa bahwasanya Allah melihat diri kita. Ini bahasa Rasulullah adalah ihsan. Ihsan. Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah Anda beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan ketika engkau tidak melihat Allah, rasakanlah bahwasanya engkau sedang dilihat Allah. Merasakan kita tidak melihat Allah dimanapun kita berada, ini adalah suatu ihsan, kebaikan yang luar biasa. Kita di pasar, di mall, di kantor, merasa Allah melihat kita itu, di jalan. Orang kalau sudah merasa dilihat oleh Allah, maka perbuatannya semuanya akan selalu dipertimbangkan. Ya. Jangan sampai ada masalah nanti di akhirat. Ini yang menjadikan orang faham apa yang dikerjakan ketika itu. Menjadikan orang betul-betul perhitungan dengan apa yang dikerjakan pada saat itu, meskipun tidak ada orang yang tahu. Ya, puasa misalkan. Kalau kita sendirian dalam kamar kan gak ada yang tahu tuh. Nah, tapi merasa Allah tahu itu. Malaikat kanan kiri raqib atid nih, selalu melihat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita hadirkan diri kita merasa bahwasanya Allah melihat diri kita sebagaimana pesan beliau. Yang terakhir kata beliau, wa alimtu annal mauta yantadhiruni fa'adatu zat liliqa'i rabbil alamin. Dan aku sadar bahwasanya kematian itu akan selalu menanti diriku. Maka aku selalu mempersiapkan diri untuk sebuah kematian.
Allah. Al-mautu qarib. Kematian adalah sangat dekat, ya, dan selalu menanti kita. Dan siapapun kita wajib untuk selalu siap. Ya, terserah itu terkena corona atau tidak, terkena corona, terkena wabah atau tidak terkena wabah. Ingat, kematian tidak selamanya karena sakit. Tidak selamanya kematian karena sudah usia senja, enggak juga. Itu mudah-mudah banyak tuh diambil oleh Allah usianya itu. Itu yang sehat-sehat juga diambil Allah sangat banyak sekali itu. Maka kita pun, berapapun usia kita, kesehatannya seperti apapun, ingat harus selalu siap akan sebuah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menjadikan kita selalu tenang dalam hidup kita. Bahwa selalu hidup kita dipertimbangkan. Ini apa untung rugi kita untuk akhirat kita. Kalau itu hanya untuk merusak akhirat kita, baik itu job-job atau proyek-proyek ataupun apapun itu, kalau itu merusak akhirat kita, ingat, maka berhati-hatilah kita dalam urusan seperti itu. Allah sudah ingatkan kepada ahli kitab itu yang berkaitan masalah al-qudwah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab. Sekali lagi, bahwa marilah kita tunjukkan qudwah kita, qudwah dalam urusan apapun. Allah pernah tegur itu ahli kitab, wahai ahli kitab, mengapa kalian mengajak orang berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Watan sauna anfusakum. Kalian lupakan diri kalian. Afala ta'qilun. Apakah tidak berakal kalian? Maka marilah kita jadikan diri kita qudwah kepada siapapun, dan insya Allah itu juga ayat peringatan pada kita semuanya itu. Ngajak orang tapi kalau kita tidak mengerjakan lebih dahulu, beda, ya, beda. Sekali lagi, mengajak orang kalau kita tidak lebih dahulu melakukan, itu beda auranya dibandingkan orang yang hanya ngomong saja tapi dia tidak melaksanakan. Maka marilah, ma'asyiral muslimin, kita jadikan qudwah kita, diri kita cermin kepada orang lain, diri kita qudwah kepada anak-anak kita, kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman-teman, dan kepada semuanya. Semoga Allah menjaga kita dan terus berada dalam naungannya, berada dalam istiqomah kebaikan-kebaikan, dan kita termasuk yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.